sampai gongnya bantal di perutnya jatuh. Pura-pura dia. Oh gimana Anda? Tapi gue nggak setuju kalau ngejas si tetehnya. Iya sih. Soalnya pasti dia nggak mungkin ngelakuin itu kalau nggak ada tekanan dari Iya, pasti dia ada pressure cowoknya. ya dari Iya. keluarga atau apa. Biasa dituntut kan harus punya anak. Kalau udah sampai di belakang, aku disuruh buka celana, terus dijilat punya aku. Itu dimasukin ke itunya si Ayah. Astagfirullahaladzim, nggak bagus antum ya. Keterlaluan antum, bener-bener deh. Cerita berikutnya. Hai Kak Cakum. Halo. Jadi gini Kak, waktu aku masih kecil, aku nggak sengaja lihat kakak aku lagi gesek-gesek sama bantal guling. Bu. Keren. Kok disebut namanya? Karena aku masih kecil, aku nggak tahu dia ngapain. Jadi ya udahlah ya, singkat cerita, seminggunya kakakku masih kayak gitu, masih suka gesek-gesek ke guling. Cuma di sini beda nih, kakakku nyuruh aku untuk rebahan di atas gulingnya anjay. Hah? Tapi di situ aku nggak mau dong Kak, karena kayak ngapain cewek sama cewek. Ya udah akhirnya kakakku asik dengan gulingnya, aku pergi aja main. Pada akhirnya sekarang kakakku udah nggak begitu lagi Kak, malah sekarang kita akrab banget dan kita juga udah lupa sama kejadian yang kayak gitu. Mungkin itu aja cerita dari aku, terima kasih Kak Cakum. Wajar itu. Lu tahu kucing yang mau birahi kan? Iya. Iya, gesek-gesek ya. Apalagi kalau dia les tuh, nonggeng ya dia. Bener-bener. Tapi gue sering lihat di TikTok Ngapa? anak kecil tuh usia berapa gitu suka gesek-gesek begitu nih. Tapi ke ngapain bantal, sih? kayak Emang gitu. ngerti Itu mah dia karena maksudnya apa? kenyamanan. Biasa gue Iya. juga kalau sebelum Gue tidur juga harus gesek-gesek. ada bantal waktu kecil gesek-gesek ke kaki gitu. Tapi gue bukan kayak ini. Nah, Tapi gue kalau bantal guling digesek-gesek ke kaki, gue sampai sekarang juga begitu kok. enggak masalahnya anak kecil ini yang rame di TikTok itu ke itunya. Terus di videoin lah sama ibunya, ditanya kan sama warga TikTok, ini kenapa ya Bun, anak saya kok suka begini gitu. Terus Agak lain nih. katanya itu memang anak umur segitu, gue nggak tahu pokoknya umur ada kisarannya. Itu dia udah menemukan sesuatu yang enak, udah bisa merasakan enak di bagian situ. Jadinya dia kayak ih enak nih ini, tapi dia nggak tahu tujuannya untuk apa, nggak tahu itu apa yang dilakuin gitu. Katanya anak kecil ada fasenya begitu. Itu kan kakaknya bukan anak kecil. Iya sih, mungkin dia baru merasakan kali ya. Iya, atau enggak dia baru ini apa namanya? Puber. Puber. Tapi untung anak adeknya ini ya nggak nurutin ya. Iyalah, mungkin ya ngapain juga aneh nggak sih? Cewek sama menurut adanya? cewek. Cewek. Kalau diturutin bisa jadi itu Iya. tuh. Biola ya. Iya. Biola. Biola. Dua-duanya. Anjir, gesek-gesekan ya. Iya. Wah, itu Biola. nggak ngerti juga sih maksud pikiran kakaknya apaan ya. Iya. Kayak begitu. Cuman Ya mungkin dia mau digesek juga, Bro. iya sih. Pas itu tuh nggak mau lu, bagus. Apa kakaknya udah nonton ini kali begitu-begitu? Iya, pasti menurut gua. Ngikutin lah dia. Cuma lihat mak bapaknya. Iya benar. Udah mak bapak jangan begituan depan anak. Ingat sampai gede, ih najis. Gua juga nginget sampai gede masalahnya. Emang pernah lihat? Pernah dia. Kan dia cerita. Di mana? Dosa terbesar. Kagak weh. Gak, bukan. Udah deh. Jangan gituan depan anak. Iya deh. nggak boleh. Meniru karena anak kecil tuh gampang meniru sesuatu kelakuan orang dewasa ya. Betul. Depan Gitu. warga. Gak apa-apa. Wah kalau depan warga nggak apa-apa nih diarak. Ini basah. Basah banget. Enggak, dia tadi kan mengembun. Lah gua enggak. Tahu ya kenapa? Lah itu bocor kali. Lah iya bocor. Bocor bejir. Syuting. Syuting. Ya baru di laundry. Ampun. Oke lah, lanjut. Lanjut. Ya lanjut. Nextnya berikutnya. guys, kalian komen dong guys. Nextnya makan apa ya begini? Kita sambil gini enaknya makan apa gitu ya guys ya. Enaknya makan pedes-pedes ya, biar tambah emosi ya kok. Besok deh guys, aku pas syuting sama ibu sama aku cari yang pedes-pedes. Oke lanjut. Ya. Cerita berikutnya. Ngambil uang kantor karena bos gua najis banget, gaji karyawan suka ditunda. Oh. Ngambil hak karyawan, pelit banget. Gak memanusiakan manusia, egois. BTW ngambilnya gak setara dengan gaji gua kok. Dan tenang, gua udah balikin juga kok. Gua gak najis kayak dia, WKWK.
Ya, dibalikin. Balikin. Oh, usah. Nggak usah Takut ada dibalikin, itu kan CCTV. jatuhnya udah hak lu juga. Iya. Iya nggak? Tapi bukan hak dia, Bro. Enggak kan dia katanya gaji suka ditunda-tunda. Iya. Kali aja pas dia ngambil itu Dia gaji dia belum gajian. turun gitu. Terus pas dia maksudnya. kembaliin, nih gue ada gajian gitu. Iya. Ibaratnya Minjem. minjem ya. Minjam, iya, tapi nggak setara sama nominal gaji dia gitu loh. Bener. Bisa jadi di bawahnya. Tapi gimana cara ngambil ya? Mungkin Bosnya mungkin bos warung. iya. Oh iya bener ya, yang Atau ada uang cash iya, gitu ya. sembako gitu Oh iya, kali. bener-bener. Mungkin dia bagian finance. Oh iya bisa bener. diakal-akalin ya. Tapi kalau bener. bagian finance apalagi Pasti di kantor diawasi, gede, kan? nggak Laporan. iya dan duitnya nggak sembarangan di meja Bener, ya bener, nggak. bener, Mungkin ini kita bisa plotin perusahaannya masih kecil. Betul. Yang kayak ya udah apapun semuanya dikasih ke finance gitu. Sebenarnya kembali lagi sih ya guys ya ke jolim. Manusia itu kalau jolim pasti ada aja juga. Jangan jolim sama orang. Kalian kan nggak tahu yang dijolimin itu nih buat bosnya ya. Kalian nggak tahu yang dijolimin itu anak yatim piatu apa gimana dia lagi kebutuhan Atau apa, banget. kayak gitu loh. Kalau di sini mah kita kalau lagi butuh bisa kasbon ya. Kasbon. Bisa Maksudnya kasbon. kayak ya yang jadi bos nih ya, lu harus tahu nih hak karyawan apa segala macam tuh dikasih kayak gitu-gitu loh. Iya. Hal-hal kecil kan lu juga pakai tenaga dia, gak boleh kayak begitu, bro. Jangan telat. Bener. Gak boleh kayak begitu, apalagi gue yang punya anak ya kan. Apa Beli segala susu, macem. beli popok, kasihan. Iya. Kata gue lu ambil aja, nggak usah balik. Iya. Tapi takut juga kali dia. Tapi dia nggak mau dia berarti bagus. Maksudnya dia udah ngatain orang itu najis, dia nggak mau jadi najis itu Iya, juga benar-benar. gitu. Ya, Tapi bagus. gue dulu sempat loh kerja di tempat salah satu perusahaan, memang perusahaannya masih kecil, dan itu kayak gitu bos-bosnya kayak zolim gitu ke karyawan. Akhirnya perusahaannya sampai sekarang udah nggak jadi perusahaan, bangkrut. bangkrut. Pernah THR tuh nggak diturunin, apa segala macem. Itu pokoknya kayak gitu-gitulah pada intinya, zolimin ini karyawan kayak gitu-gitulah intinya. Itu hati-hati. Sama biasanya yang paling sering kena zolim tuh karyawan baru. Iya, bener. Yang baru nih masih polos, belum Iya. tahu apa-apa yang di dalam sini gitu. Terus udah. Udah tuh. Gitu. Hati-hati Pasti deh. karyawannya gonta-ganti terus. Iya, karena nggak betah ya. Terus ini tahu banyak pasti didoain mulu sama karyawan. Maksudnya doa orang terzolimi kata dia kan tadi tuh. Works, Works, yes. benar. Bisa jadi sekarang bangkrut tuh. Bener, tuh nggak wah. Itu udah red flag sih kalau kata gua Iya. perusahaan kayak begitu tuh. Tinggalin aja. Iya, tinggalin aja. Semoga dapat kerjaan yang lebih baik ya. Iya. Amin. Lanjut. Belum ada yang gitu ya. gua yang kayak gitu yang miss bar. Oh, Mistar. tuh iya sih Bar masih gerimis oke sih. bar ya. Sama selingkuh tuh masih Itu oke lah. selingkuh sih. Iya. Lu selingkuh. Emang beda tipe-tipe cerita. Kalau lu sukanya yang kayak gimana nih? Itu dua itu. Oh, dua itu. Dua yang selingkuh sama ya model-model kayak gitulah. Itulah. Yang jorok-jorok belum ada nih. Iya, belum ada. Gak maksudnya. Kayak yang juga jorok, kayak cerita Anja itu loh yang makan ketombe Oh, lah, iya, kayak itu gitu, lah, yang tuh. ini najis gitu Yang belum kayak di ada luar ya. nalar gitu ya. Wah, Iya. tuh. Itu gue demen yang kayak gitu tuh cerita tuh. Begitu loh. Iya. Ntar kita cari yang begitu semua full. Jangan. Kalau begitu semua sama ibu. Iya, iya deh. Kayak begitu deh. Ibu juga demen ya? Iya. Iya besok. Iya besok. Oke lanjut. Ya lanjut. Aku seorang anak laki-laki yang sejak TK, SD, sampai SMP disekolahkan di sekolah berlandaskan agama. Keluargaku utuh, bahagia, dan berkecukupan. Tapi aku nggak tahu kenapa, sejak kecil aku memiliki rasa tertarik atau suka dengan sejenisku. Tapi aku juga notnya dari dia, tapi aku juga punya rasa suka dan tertarik dengan lawan jenis. Aku sempat cinta monyet dengan perempuan saat SD dan berpacaran saat SMP dan SMA karena penampilanku juga layaknya pria normal biasa. Aku suka atau naksir melihat pria yang fisiknya good looking seperti tetangga, abang kelas, sesama teman, sampai guru yang good looking. Perasaan itu terus berjalan sampai aku kuliah di Fakultas Teknik yang mayoritas isinya laki-laki. Iya. Dan dipercaya orang tua untuk ngekos sendiri. Wah. Walaupun saat itu aku juga sempat mengikuti organisasi keagamaan,
tapi jiwa nakal dan bisikan syaiton jujur semakin besar. Saat itu pun aku sadar betul kalau itu adalah dosa besar. Aku mulai berani mencari kenalan melalui dating apps khusus gay. Dan ternyata di kampusku, bahkan satu kotaku banyak sekali yang memiliki kelainan seperti yang aku alami. Kota mana tuh? Jangan dong. Kepo deh. Iya. Berlanjut berkenalan, berteman, berpacaran, sampai berhubungan badan dengan banyak pria. Banyak. Bermacam umur, status, profesi, suku, agama, yang pasti fisiknya good looking. Not lagi dari dia, sebenarnya banyak cerita-cerita najis selama aku melakukan dosa besar ini. Misal semua peran aku lakukan, tempat, dan gaya. Tapi pasti bakal panjang banget dan menjijikan, astagfirullah. Astagfirullah lu sekarang. Belakangnya nyebut. Dia agamis, bro. Wih, gila. Dan sampai akhirnya Oktober 2025 aku dinyatakan positif HIV. Wah. Dan diwajibkan minum obat setiap hari sampai aku meninggal nanti. Dari ceritaku ini aku berharap buat teman-teman di luar sana yang merasa memiliki kelainan seperti aku untuk menghindari pergaulan bebas ataupun alasannya, apapun lah alasannya, sebelum kalian nyesel dan divonis punya penyakit. Aku juga mau terima kasih buat semua anak Anjay Tim saat aku milih berhenti kuliah, berhenti kerja, dan menutup diri dari lingkungan luar. Video-video kalian lah yang jadi temen dan penghiburku setiap hari selama beberapa bulan. Iya. Bulan awal. Sama anjir. Iya ya. Dia ada ini lagi, kalau boleh request aku mau tahu respon atau komentar dari dia request orangnya dari Abus, Ibu, Bang Utap, dan Caca. Gimana jika kalian mengetahui ada orang di sekeliling kalian, misalnya teman atau keluarga yang memiliki kelainan dan penyakit seperti yang aku alami? Apakah memilih menghindar, menolak, atau menerima seperti manusia normal biasa? Berarti gue kasih tahu ya. Boleh. Sejujurnya ya, kalau sama yang kayak gituan, aku nggak pandang bulu. Maksudnya kan banyak orang yang katanya itu bilang kelainan itu LGBTQ itu menular. Iya, iya. Kalau aku sejujurnya ya, ini pendapat aku aja ya guys ya, maaf kalau misalnya ada kesalahan gitu. Sejujurnya menurut aku itu nggak menular. Menurut aku ya, seenggaknya menurut gue pribadi tuh itu kalau misalnya gue deket sama orang kayak gitu, dia nggak bakal mempengaruhi gue. Jadi aku tuh sama orang yang kayak gitu aku sama sekali nggak ngejauhin. Aku pokoknya memperlakukan dia sama kayak yang lain aja gitu. Kayak orang-orang biasa ya. Kayak orang-orang biasa, kayak nggak dipandang sebelah mata, nggak yang ih apaan sih najis banget kelakuan lu, nggak kayak gitu sama sekali. Karena gimana ya guys ya, aku gimana ya, gue takut dah. Takut salah ngomong ya. Iya, soalnya aku tuh kan soal LGBTQ itu aku suka baca-baca. Dan kebanyakan sumber yang aku baca tuh dari luar, which is dari luar tuh kan udah banyak melegalkan itu. Aku nggak melegalkan atau menormalisasikan sama sekali. Tapi menurut aku ya udahlah, dosa-dosa lu jadi tanggung sendiri. Yang penting aku tahu itu salah. Dan aku nggak bakal kayak tobat deh gitu, nggak. Tapi kalau menurut gue sama nggak ngejudge. Iya. tapi menurut gue harus tobat sih. Harus tobat. Iya, karena itu kelakuan menyimpang. Benar. Dan terus untuk masalah yang tadi lu bilang apa namanya? Menular. Gue pernah baca buku-buku juga nih sama, tapi bukan sekarang waktu masih sekolah ya, waktu jadi kutu buku gitu. Gue sering baca buku gitu. Kutu buku. Dulu kan zamannya dulu zamannya ada yang lagu-lagu apa namanya, katanya dulu ini penyakit ini kan lagi viral banget ya. Bukan sekarang tapi dulu ini tuh kayak najis gitu, jauhin banget. Kalau menurut gue gini, kalau nggak salah katanya ini penularannya bukan dari lewat kayak bersentuhan atau gitu kan? Enggak, dari darah, dari liur. Dari hubungan aja ya? Apa? Dari hubungan seksual. Iya, enggak dari darah, dari liur, berhubungan seksual kayak Ini gitu. penularan apanya nih? HIV-nya? Iya, ininya HIV-nya. Bukan penyakit L-nya itu LGBT-nya mah kayaknya nggak menular. Nggak menular. Enggak lah, kalau itu mah tergantung diri kita masing-masing ya tergantung sih. diriannya. Kalau itu. Iya. Kalau HIV itu cara pencegahannya ya kalau misalnya lu emang mau nerapin budaya orang luar ya,
yang colok begitu, ya pakai proteksi gitu. Jangan jangan telanjang aja, ngerti gak sih? Gitu loh guys. Karena itu juga bisa mencegah. Iya. Menurut gua gini deh, sekarang kita udah sama-sama tahu deh dosa udah bermacam-macam. Banget. Ya udah lu kalau mau kayak gitu, ya udah. Tapi gue nggak gimana-gimana. Tapi lu tahu ininya juga, resikonya juga, dan jangan malah kayak kan banyak kan orang yang kayak gitu, tapi justru dia meracuni orang-orang lain gitu kayak, ada yang ini jahat kayak juga. gitu, Iya. enak aja gitu. Dia malah menularkan si penyakitnya itu ke orang lain. Betul, menularkan ya tanda Iya. kutip. Jadi kayak cuci otak apa segala macam. Nah itu katanya lagi banyak juga, terutama ke anak kecil. Dari tontonan-tontonan kartun kayak gitu-gitu sekarang mulai disisipi yang kayak gitu-gitu. Apalagi dari kartun luar, serem sebenarnya guys. Tapi ya tadi kan dari cerita dia, kayaknya dia sudah bertaubat ya, karena sudah terkena penyakit seksual juga. Jadi ya mungkin kamu sudah terkena karmanya ya. Terus kamu juga udah dapat pelajaran yang setimpal dari masalah kayak gitu. Ya semangat aja deh. Tapi HIV bro. Tapi dia belum kalau nggak bisa nikah disembuhin gimana dong? itu loh permasalahannya. Kalau nikah sama cewek juga menularkan dong. Gak bisa. Nggak HIV bisa. itu mau nggak bisa menikah. Iya. Karena nggak bisa disembuhin. Ya dia sampai akhir hayatnya Iya, dia. kalau misalnya dia punya pasangan pun pasangannya harus bisa tahu tuh. Bisa nggak nerima dia tapi nggak bisa seksual juga, maksud gue. Pasti takutnya kalau misalnya dia punya pasangan, bisa jadi pasangannya yang kena gitu Iya, loh. bahkan katanya sampai anaknya ya. Bisa, Iya, darah janin. dagingnya. Iya, ya kalau misalnya ditularin dia hamil, Iya, ya kan? jadi kemana-mana tuh. Ya berarti Tapi nih. kalau misalkan kedua pasangan Berat deh. HIV nih, itu tuh mereka bisa berhubungan ya sih? Bisa aja karena dua-duanya Maksudnya udah si HIV. HIV-nya itu akan memburuk atau memperparah atau kayak ya udah aja? Gimana ya, HIV tuh sebenarnya menurut yang gue tahu dia kan nggak ada obatnya gitu kan. Iya. Tapi dia cuma bisa diterapi. Cuman terapinya tuh bukan untuk mengobati, kayak cuma bisa mengontrol Kan ya? biar dia nggak terlalu semakin parah gitu loh. Misalkan dua-duanya pasangannya sama-sama HIV, ya kalau lu mau berbuat seksual ya silahkan aja kayak gitu Tapi loh. bakal makin parah. Nggak juga. Balik lagi ke ininya, obatnya. iya, dan dirinya masing-masing kan apa namanya? Pola hidup. Bukan. Antibody. Respon tubuh seseorang kan beda-beda. Kayak gitu loh. Tapi sebenarnya penyakit itu bisa jadi pelajaran buat hukuman orang-orang yang melakukan perbuatan seperti itu nggak sih? Bisa. Kayak udah pasti ganjarannya lu bakal kena Iya. itu. Jadi orang sekarang tuh lebih berhati-hati lagi buat melakukan dosa yang seperti itu. Betul. Ya udah kan manusia itu diciptakan Adam dan Hawa. Bener. Iya, Udah yang Iya. benar-benar. bukan Adam dan Jordan. Adam dan Bukan Adam Jordan. dan Suseno. Adam Susena. Ya tapi aku tetap apresiasi, tetap Betul. terima kasih banyak kamu sudah nontonin kita dan semoga tetap dapet ini ya, apa sih kan kalau misalnya kita sakit tuh yang penting kita bahagia gitu dalam diri kita tuh biar imunnya nggak drop. Tetap kamu cari kegiatan positif yang bikin kamu senang, jangan terpuruk sama keadaan. Semangat bangkit, semangat. Harus bahagia selalu dalam Iya. keadaan Sehat ya. apapun. Iya, sehat ya. Oke, lanjut. Oke, cerita terakhir. Cerita terakhir. God. Yap. Halo everyone. Anjas. Kenalin, aku Cindy. Loh? BTW ini udah aku samarin ya namanya. Iya. Oh iya, ini cerita aku pada saat aku masih SMP ya guys. Kejadiannya pada saat itu aku penasaran banget sama yang namanya berhubungan badan nih kak. SMP lagi SMP. Orang juga penasaran nama yang berhubungan badan. Aku bingung dah sama orang-orang dah. Iya dah, lanjut dah. Jujur penasaran itu terjadi karena aku habis nonton video bokep kak. Oh iya. Jujur sebenarnya aku tahu kalau lakukan hal itu dosa, makanya aku nggak lakuin hal itu sama cowok yang belum jadi suami aku. Tapi aku penasaran sama rasanya kalau kemaluan aku dimasukin kemaluan lawan jenis. Tapi karena aku nggak berani lakuin hal itu, jadi aku gantilah pakai benda-benda yang sekiranya panjang dan bisa dimasukin ke dalam kemaluan aku kak. Timun. Oh, gue enak. Remote TV.
Pernah kejadiannya itu pada saat di rumah lagi nggak ada orang. Aku lakukan hal yang menurut aku nggak wajar sih. Jadi aku ambil pensil yang masih panjang dan itu aku gabungin sekitar 3 pensil. Di situ pertama kalinya kemaluan aku dimasukin sesuatu. Jujur awalnya agak merasa sakit, tapi lama-kelamaan aku keenakan kak. Terus karena belum puas kak, aku pernah pakai wortel yang ada di kulkas. Taruh lagi dah. Itu wortelnya diserut apa kagak tuh? Terus wortelnya dimasak Wortel yang ya? ada di kulkas buat dimasukin ke kemaluan aku. Wah, keterlaluan. Jujur di situ sensasinya lebih bikin merinding sih kak. Dan aku juga pernah waktu itu masukin pisang dan terong ke dalam lubang kemaluan aku juga. Kok ada ya? Tapi yang terong gak jadi masuk di aku karena terlalu besar kak. Lubangnya kekecilan. Beli terong Belanda di dalam segini nih. Sini lu, wah lu otaknya Tapi kemana-mana untung ya. Untung nggak pakai tumbler. Wah, gedean. Tumbler tuku ya. Botol saya. Botol. Dan aku takut perawan aku rusak. Lu udah semuanya masuk. Gimana sih? Makanya nggak aku lanjutin. Jujur yang aku bikin aku merasa berdosa adalah semua hal itu kayak wortel dan terongnya setelah aku pakai seperti itu. Aku cuma cuci aja terus aku masukin ke dalam kulkas lagi kak. Dan kayaknya itu sayur-sayuran dimasak sama orang rumah kak. Kayak ih. Ya lu kan makan juga Cindy, najis. Oh iya, aku mau tanya juga ke kalian tentang ini. Menurut kalian setelah aku melakukan hal itu, apa aku masih bisa disebut perawan? Jujur aku lakuin hal itu juga kemaluan aku nggak sampai berdarah. Karena pada saat aku masukin benda-benda itu juga masih ada sesuatu yang mengganjal, yang nggak bisa diterobos sampai mentok. Oh iya, aku nggak membenarkan hal itu juga ya sekarang. Aku baru tahu kalau hal itu salah setelah seiring berjalannya waktu. Dan jujur aku sampai sekarang belum pernah HS sama cowok kok kak, meskipun banyak banget cowok yang pernah ngajakin aku untuk ngelakuin hal itu, meskipun dulu aku seliar itu. Thank you udah bacain, semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Gini ya Cindy ya. Cindy. Setahu gue itu keperawanan itu tidak diukur dari darah yang keluar. Iya, ada yang enggak soalnya. Iya, jadi selaput darah cewek tuh beda-beda guys. Iya. Kalau misalnya dimasukin tek gitu, ada yang berdarah Iya. gede banyak, ada yang berdarah kecil, Iya. ada yang nggak berdarah sama sekali. Menurut aku ya, keperawanan itu ketika itu kamu tuh dimasukin tapi dengan kelamin. Menurut gua ya, menurut iya, gua iya. arti keperawanan tuh kayak gitu. Jadi kayaknya kalau pakai barang bisa diganti ya, itu nama keperawanannya apa? Kebarangan. Kewortelan anjing. Terongan. Keterongan. Aku tuh ngebayangin kan itu kan apa barang-barang tersebut yang apalagi yang masakan dimasukin ke dalam kulkas. Berarti nggak tanpa disengaja satu orang rumah sama lu ya si Cindy ya. Gue kesal juga dah. Anjir. Tapi Astagfirullahaladzim, kenapa nggak dibuang sih? yang paling jijik apa dah? Pisang anjir. Pisang kan ada item-itemnya. Iya, depannya. Kali aja ini tahu dikupas. Patah. Siapa tuh dikupas? Iya anjir. Biar ada keluar lah. Biar ada licin-licinnya BG. Lah, Bisa keluar nanti patah. Ya biarin aja. Makan pisang. Orang juga ada juga sekepikiran. Orang penasaran sama masak Tapi gue dulu punya temen gitu tahu. lu yang bener ah. Demi Allah. Ini sensor ya, sensor. Iya. Dia tuh ke tukang sayur. Gue kira tuh pengen masak buat dimasak gitu. Dia tuh kalau ke tukang sayur nitipnya terong, timun. Tapi dia nggak mau yang kecil-kecil, mau yang gede-gede. Terus dia tuh kayak apa ya? Pas gue mergokin pernah ada kayak masukin kaos kaki. Lu tau gak sih kaos kaki yang tipis itu? Ya kayak stocking. Iya. Gue sebenarnya masih
positive thinking ya. Karena buat apa gitu? Gak taunya itu buat dimasukin itu tahu. Tapi dia video call, nggak sendirian gitu. Tapi gue bingung deh. Orang yang kayak gitu tuh sensasinya apa ya? Itu kan keras-keras anjir. Enggak, gue tahu nih gara-gara apa. Orang yang suka masukin itu ke masukin barang ke itu gue Iya. tahu nih karena apa? Karena dibilang itu namanya mulut, ya gak? Iya, mulut bawah. Iya, enggak, orang yang bilang kan kata ganti itu kadang suka dibilang mulut, Iya, ya iya. gak sih? Kayak bibir gitu gak sih? Itu tuh orangnya pasti yang bikin pikiran begitu tuh, ngerti gak sih? Iya. Kayak Cuman, lu bayangin itu kan benda keras-keras ya. Maksudnya sensasinya tuh apa? Emang gak sakit? Oh, sensasinya mirip. Coklat, tapi gue ngebayanginnya kayak enggak dah, kata gue. Kan lu juga pada mikir ya. enggak ini. Enggak, itu kan sensasinya buat SMP loh ini. Gila ya, SMP, tapi SMP iya, ya. gara-gara dia itu penasaran berhubungan badan. Tapi kata gue mau nanya dah, pasti lo keputihan ya abis itu ya? Pasti Iya, itu udah pasti. kotor lah, Iya, keputihan yang iya. banyak gitu yang gak normal kata Iya, gue iya, lu. Tuh, wah tuh yang sampai yang banyak genjel-genjelnya bisa jadi tuh. Tahu Iya. gak sih lu yang keluar semua? Ih, ya Allah. Kata gue ya lu kalau cari suami ya lu harus jujur sih. Iya, kalau lu sering begitu tuh. Periksa dulu ya. Iya. Iya, Bye-bye periksa deh, dulu ke kata gua. dokter, lu ada penyakit Iya, apa-apa enggak sebelum kan nikah. itu banyak bakteri ya. Apa? Ya Allah. Pestisida ya. Lah iya. Dia ini kali ASMR. 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 Sekarang kenapa sih ASMR? ASMR. Salah ya. Tuh ASMR gini ya punya. Udah ada gila dah kata gue orang-orang ya. Gue jadi ngebayangin Iya, situasi. iya sama gue juga ngebayangin. Kayak masuk aja. Makanya anjir. Gak dicuci tuh sama dia sebelum dimasukin. Langsung berarti kan dari kulkas. Seret. Tapi kalian pernah dingin-dingin Kayak di kulkas. Tapi dulu ada loh, apa namanya alatnya yang kayak gitu kristal-kristal gitu, apa sih namanya? Apa? Bukan, itu yang kayak obat gitu. Ada kristal buat keputihan tapi bentuknya kayak gitu dimasukin Gue tau. jujur gak tahu. Ada loh. Apa sih namanya? Tahu dia mengekspor anjir. Enggak, dulu ada itu tapi sampai akhirnya itu sama Bepom gak boleh dijual lagi. Gak tahu aku. Viagra. Bukan kristal gitu bentuknya Komen gini. guys yang tahu. Ada Ada loh. tahu deh guys. Kristal buat gituin Tapi keputihan. dia suka patah, suka tak aja. Ya, Oh iya, terus Soalnya gue belum pernah lihat ada. Kita pernah coba. Di rumah Masa temen, di keputihan? rumah temen gue ada di kamar mandinya, punya mamahnya kali. terus lu cobain. Masukin Ininya, kok patah kata gue. lu yang pertanyaan. lu penasaran kan jiwa. Gue penasaran. Tapi dia mirip es kristal, lurus gitu, bentuknya kayak terong, cuma lebih kecil, timun lah ya. Dia Es kristal kristal, apa? warna-warni, ada yang warna ungu, Ya warna itu biru. inian kali. Obat dulu, Itu biasa kamper obat, kali kata gua. obat keputihan tau. Iya. Ada, kalau sekarang ada kali di Google ya. Coba guys, komen Coba ya aku nggak tahu guys. jujur aku nggak tahu. lihat mama kalian pakai ini. Iya lah. Buat tapi itu obat. Obat. Obat untuk ya berarti nggak keputihan. salah kan? Iya, iya. Kalau obat mungkin nggak salah ya. Tapi Yang tadi kalau dari itu Oh itu. Apa namanya tuh? NCX. Gak tahu, bukan dah, namanya bagus dah. namanya bagus. Namanya bagus, dulu sempet ada iklannya. Ya kalau bagus kamper. Bagus. Apa-apa? Kok ini begitu? yang tadi dia nanya kalau dari cowok, menurut cowok itu udah hilang belum keperawanannya? Iya, coba Ya dari hilang cowok. lah. Gue tahu ya, katanya orang cewek yang naik pohon jatuh aja kan apa namanya perawannya suka ini hilang. Itu enggak. Iya, Itu tahu. mitos. Gimana sih? Pohon jatuh ini ya. Ada Agak. cewek naik pohon Doang banyak, suka aneh. terus dia blok aja gitu kan. Enggak. Katanya, Anjir ya. soalnya kan keperawanan setipis daun bawah ini apa kulit bawah. Itu bukan keperawanan namanya, itu namanya selaput darah.
Selaput darah itu bisa robek karena jatuh, karena berkuda, karena main sepeda, itu bisa robek. Kalau lebar juga itu bisa Ya, berarti robek. dia juga udah nggak perawan dong berarti. Kagak, keperawanan itu ketika ada masukin kelamin begitu. Itu namanya keperawanan. Berarti dia masih perawan. Menurut gue, masih kalau bisa. menurut lu berarti dia udah nggak perawan. Enggak lah, karena ada Masuk benda. benda. Kalau Nah, menurut lu? cowok juga ya, cowok kan gue masih perjaka, tapi cowok yang sering itu ngocok, dia perjaka apa enggak? Enggak. Tuh. Perjaka dong. Iya, perjaka. Berarti dia masih perawan. Iya. Apa ya? Kamu masih perawan, Dek. Kalau lu gimana menurut lu? Masih perawan sih menurut gua. Iya kan? Tapi kalau misalnya terlalu dalam juga nggak tahu nih gua. Terus definisi pecah perawan tuh yang seperti apa? Ya, Ya kalau udah masuk. Mbak udah ternodai gitu loh. Gitu loh kayak set udah ternodai. Udah tersembur gitu. Iya, Keluar. enggak harus tersembur juga, pakai udah termasuk set. Nah, udah Walaupun nggak jadi. Sut aja udah keluarin lagi. Pokoknya udah pernah set dimasukin begitu. yang kayak lu heavy Ini apa? gue kagak ya. making love. Sim ML making love, pagi-pagi making love. Wah, lu gimana sih? Itu kata dia. making in love. In love. Berarti kesimpulannya selaput darah tidak sama dengan keperawanan. Beda Emang deh, beda ya? beda. Gue soalnya meyakininya itu. Karena selaput darah bisa robek dalam kondisi apapun yang bisa membuat dia robek. Gimana sih kata-katanya? Makanya kalau Sepeda, Iya, itu berkuda, bisa. itu selaput darahnya bisa robek. Lu naik motor yang lebar banget begitu aja bisa tahu. terus itu ngapain lo ada film mama marahin anaknya katanya, kok kamu malam pertama nggak ada darahnya di kasur, kamu nggak perawan itu ya? sekarang ini Coba lah apa sih namanya dipikir. tuh? Pola pikirnya ya dirubah ya. Mindset Iya. orang yang kurang terbuka mindsetnya itu seperti itu, mengatakan bahwa nggak berdarah berarti itu adalah nggak perawan, padahal itu salah besar ya guys ya gitu. Ini info aja ya guys ya, jadi maksudnya jangan takut ngelakuin aktivitas yang berat gitu. Kalian misalnya kerjanya ngangkat-ngangkat jadi kurir apa, nah itu udah nggak apa-apa, selalu aja. Karena yang penting kalian tidak memasukkan kelamin laki-laki ke dalam begituan saat kalian. kalian ini non halal ya. Gak boleh guys ya. Nggak boleh juga dimasuk-masukin terong deh Iya. Apalagi dimasak lagi. Gak bagus deh. Gue kepikiran tuh. Kan? Lu bayangin coba lu makan terong, apalagi kalau misalnya orang tuanya jualan. Wah! Lu pernah beli? Wow! Untung banget gila. Tapi yang terong kan gak nyampe masuk, kata dia kegedean. Ya, yang lain bro. Pisang, wortel, daun bawang. Ini najis dong. Jagung. Najis. Jagung. Daun bawang Ada tapi kan ada gini-giniannya bro. Cair-cairannya daun bawang. Ya najis lah, kepedesan itu Kali aja dia kan penasaran. Tapi kalian Gila, pernah itu lihat gak kalau sih yang di bioskop? Apaan? Terus ada udah bubar nih, terus ada sampah itu zucchini di luar negeri, tapi dilapisinnya pakai kondom. Oh. Pernah lihat gak fotonya? Wow, pernah lihat. Itu gua waktu itu viral anjir di X. Gue juga ngantuk mulu, kenapa ya? Asli Dingin soalnya. Ya udahlah guys ya. Jangan aneh-aneh deh, itu kan inian kita gitu, dijaga Masih gitu. SMP, anjir. Orang disuruhnya abis pipis aja dikeringin sampai kering banget. Ini lu masukin benda asing ke dalam. Kan gak boleh lembab ya. Iya, lebih gila Kalau lagi. pakai ini apa yang di toilet itu flash ya? Iya. Itu boleh nggak sih? Nggak apa-apa. Tapi jujur gue Oh, pakai ini. pakai plas itu bikin geli tau. Ya iya kan kena. Tapi itu nggak apa-apa, itu masih perawan tetep. Iya. Anjay. Orang kan bacebong. Itu kan sensasi doang. Iya, astagfirullah. Ya udahlah ya guys ya, jadi segitu dulu aja. Kita bacain dosa terbesar netizen. Kita akan terus improve guys, senang aja. Kalian boleh komen di bawah apa kurangnya. Terus kalian nextnya mau ngelihat siapa lagi yang ada di sini. Terima kasih banyak buat Nino Makasih, dan Caca. Mas yang Makasih, sudah Mas Andri. hadir. Kalau misalnya kalian mau submit cerita dosa terbesar kalian, jangan lupa cek di komen ya guys, karena udah aku pin apanya tuh linknya. Dan kalau bisa Oh, rating dulu. Oh iya. Rating cerita ya, belum ya.
Gue dulu deh. Ya. Top 3. Top 3. Nomor paling 3. Nomor 3 paling bawah. Gua yang selingkuh gua. Nomor 3 gue penggaris. Nomor 3 gue penggaris. Gue selingkuh. Nomor 2 gue HIV. Nomor 2 gua penggaris. Nomor 2 gue selingkuh. Oke. Nomor 1. Nomor 1 ya. Nomor Sama, gue juga yang tadi. Nomor 1 yang cerita Wah, terakhir. itu Anjrot. anjir. Gila. Nulur. Ngalar. Ini beneran yang tadi gue request ya? Yang jorok-jorok nih. Jorok. Iya, jorok banget ini. Sampai muntah. Ya udah deh guys, kalian juga boleh rating di bawah menurut kalian cerita yang paling mind blowing yang mana 1 sampai 5. Kalian boleh komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Semoga terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.